Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Hujan turun pelan di gang-gang sempit Tokyo. Lampu jalan berkedip lemah, menciptakan bayangan panjang di dinding beton. Jalanan lengang, tak ada suara selain langkah kaki dan detak jantung yang mulai panik. Aira memeluk tasnya erat, payung kecilnya rusak. Jaket tipisnya tak cukup melawan dingin malam. Dia baru pulang kerja. Harusnya naik kereta, tapi karena jalan pintas lebih cepat, dia memilih lewat gang ini. Namun langkahnya terhenti. Dari belakang, terdengar suara kaki lain. 3 pasang. Langkahnya berat, lambat, seperti mengejar. Disusul suara tawa pelan. Mabuk, jijik. Cantik juga, jalan sendiri malam-malam. Aira menoleh. 3 pria, kemeja kusut, mata merah. Tawa mereka tak main-main. Ia langsung berbalik, lari secepat mungkin. Jantungnya berdetak liar, nafasnya tercekat, sandalnya hampir terlepas. Ia masuk ke gang yang lebih sempit. Gelap, basah. Dinding tinggi membungkam suara. Tolong, tolong. Matanya menangkap sosok pria di ujung gang. Diam. Berdiri tegak di bawah lampu jalan. Jas hitam, bahunya lebar, kepalanya sedikit tertunduk. Aira langsung mendekat, memohon. Tolong aku dikejar. Pria itu mengangkat wajahnya, perlahan. Matanya, dingin. Tatapannya tajam. Tak ada panik, tak ada rasa kasihan. Rokok di jarinya menyala sebentar, lalu ia jatuhkan dan injak. Para pengejar muncul. Wah. Lo siapa? Jangan sok heroik, bro. Pria itu tetap diam. Langkahnya maju, tenang. Dalam sekejap, satu pukulan keras menghantam wajah pria pertama. Suara tulang retak. Pria kedua ditarik dan dibanting ke tanah. Yang ketiga sempat lari, tapi kakinya ditendang hingga jatuh, lalu wajahnya dihantam lutut. Cepat, kejam, tanpa suara. Aira berdiri mematung, ketakutan. Pria itu bukan orang biasa. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah. Menggerang kesakitan. Tak bisa berdiri lagi. Pria itu berdiri di tengah genangan air. Ia mengelap tangannya dengan sapu tangan hitam, tanpa ekspresi. Lalu ia menoleh ke Aira. Kau bodoh, katanya datar. Minta tolong pada orang, tanpa tahu siapa dia. Bagaimana kalau aku lebih buruk dari mereka? Aira tak bisa menjawab, tak bisa bergerak, nafasnya berat, lututnya lemas. Pria itu menatapnya sekali lagi, lalu berbalik. Langkahnya tenang, jas hitamnya berkibar, lalu menghilang di balik tikungan. Tanpa nama, tanpa jejak, hanya bau tembakau dan darah yang tertinggal di malam Tokyo yang sunyi. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari, dan Aira masih belum bisa tidur nyenyak. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mata itu. Tatapan dingin pria berjas hitam yang menyelamatkannya. Bukan mata penyelamat, tapi mata pembunuh. Dan entah kenapa, bukan rasa takut yang tersisa, tapi rasa ingin tahu. Aira duduk di halte kecil dekat tempat kerjanya. Langit mendung, angin membawa bau tanah basah. Ia menarik napas panjang. Siapa dia? Kenapa dia ada di sana malam itu? Pikirannya terus berputar. 3 pria itu kini dirawat di rumah sakit. Polisi bilang mereka dikeroyok orang tak dikenal. Tak ada saksi, tak ada bukti. Tentu saja tak ada. Pria itu, seperti bayangan. Sore itu, Aira sedang menyapu lantai konbini tempatnya bekerja. Musik lembut dari radio toko mengalun pelan. Lonceng pintu berbunyi. Seseorang masuk. Aira menoleh sambil mengucapkan salam otomatis. Irasaimase. Langkahnya terhenti. Itu dia. Pria itu berdiri di depan rak minuman. Masih dengan jas hitam. Kali ini lebih rapi. Rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya bersih. Tapi, matanya tetap sama. Aira mematung. Ia tak tahu harus apa. Pria itu mengambil satu botol teh dingin, lalu berjalan ke kasir. Tanpa bicara, ia letakkan botol di meja.
Aira menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Kamu, waktu itu. Pria itu hanya menatapnya. Beberapa detik, sunyi, tapi tajam. Lalu ia berkata singkat, "Namaku Rei." Aira menatapnya, bingung. Aira. Rei mengangguk kecil, mengambil tehnya, lalu berbalik. "Terima kasih untuk malam itu," ucap Aira pelan. Rei berhenti sejenak, lalu berjalan keluar, tanpa menjawab. Lonceng pintu berbunyi lagi. Hening kembali mengisi toko. Tapi jantung Aira berdetak lebih cepat. Dia datang. Dia nyata. Dan, dia tahu namaku sekarang. Malam itu Aira duduk di kamarnya. Jendela terbuka. Hujan gerimis turun seperti biasa. Di luar, di seberang jalan, seseorang berdiri diam di bawah pohon sakura yang belum mekar. Payung hitam, jas gelap. Ia tak bergerak, tak bersuara. Hanya menatap jendela kamar Aira. Lalu pergi perlahan ke dalam kegelapan. Udara pagi Tokyo masih terasa dingin meski matahari sudah muncul. Jalanan mulai ramai. Klakson kendaraan dan suara pejalan kaki memenuhi suasana kota. Tapi Aira tetap merasa sendirian. Bukan karena sepi, tapi karena pikirannya masih sibuk memikirkan satu sosok. Rei. Sudah 2 kali dia datang ke minimarket. Hanya beli minuman. Hanya menatap sebentar. Lalu pergi. Tapi tatapannya terasa seperti meninggalkan jejak di dalam dada. Aira tahu itu tidak normal. Dia tidak seharusnya mengingat lelaki itu. Apalagi merasa aman di dekatnya. Tapi kenyataannya, dia menunggu. Hari itu, Aira dapat shift sore. Langit sedikit gelap, langkahnya ringan saat berjalan pulang. Tapi rasa waspada masih ada di setiap sudut jalan yang dia lewati. Sampai seseorang memanggilnya. Aira. Ia berhenti. Suara itu, dalam, tenang, dan familiar. Aira menoleh. Rei berdiri di belakang tiang lampu, mengenakan mantel panjang. Matanya tak berubah. Tapi kali ini, wajahnya sedikit lebih lembut. "Apa kau sedang diikuti lagi?" tanyanya datar. Aira menggeleng pelan. "Tidak, tapi kenapa kamu di sini?" Rei tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah jalanan, memastikan tak ada yang memperhatikan. "Aku hanya lewat. Kau selalu lewat di tempat aku berada." Aira membalas pelan. Rei menatapnya lama. Hujan mulai turun rintik-rintik. "Kau harus berhati-hati. Daerah ini bukan tempat yang aman untuk orang sepertimu. Orang seperti aku." Aira mengangkat alis. "Yang terlalu polos, dan terlalu percaya orang asing." Aira menunduk, tapi ada sedikit keberanian dalam suaranya. "Lalu kenapa kamu terus muncul?" Sunyi. Hanya suara hujan menetes di genting toko. "Aku tidak tahu," jawab Rei jujur. "Tapi mungkin, aku ingin memastikan kau tetap hidup." Kalimat itu membuat Aira terdiam. Rei menggeser tubuhnya sedikit ke arah jalan sempit di samping toko. "Jangan terlalu dekat denganku, Aira. Aku bukan orang baik. Tapi kamu sudah menyelamatkanku. Itu bukan berarti aku layak kau percaya." Aira ingin membalas. Tapi Rei sudah berbalik. Langkahnya perlahan. Mantelnya berkibar. Hujan mulai menebal. Aira menatap punggungnya menghilang di antara kabut tipis dan lampu kota. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu. Pria itu menyimpan sesuatu yang tak akan bisa dia mengerti. Dan entah kenapa, itu membuat Aira ingin lebih dekat. Aira sudah tidak bisa menghitung berapa kali ia melihat sosok Rei berdiri dari kejauhan. Kadang di seberang jalan, kadang di halte, kadang hanya bayangan jas hitam yang menghilang di balik tikungan sempit. Tapi selalu diam, selalu menghilang sebelum ia sempat mendekat. Sampai akhirnya, malam itu, Rei menunggu tepat di depan gerbang kosannya. Langit gelap, gerimis turun pelan. Aira terdiam sejenak saat melihatnya berdiri di bawah payung. Matanya tetap sama, tenang, dingin. "Tak bisa ditebak. Kenapa kamu ada di sini?" Suara Aira pelan. "Aku bilang, tempat ini tidak aman," balas Rei,
masih memandang lurus ke depan. Tapi kamu, yang membuatku takut sekarang. Rei mengalihkan pandangannya. Wajahnya tetap datar, tapi suaranya berubah lebih rendah. Aku datang untuk mengatakan sesuatu. Aira menatapnya. Diam. Jangan temui aku lagi. Kenapa? Karena aku berbahaya. Aira menahan napas. Hujan makin deras. Lampu jalan memantulkan bayangan Rei di tanah. Rei melanjutkan. Aku hidup di dunia yang kotor. Dunia yang penuh darah. Dan siapapun yang dekat denganku, akan ikut terbakar. Tapi kamu, jangan naif, potong Rei cepat. Tatapannya menusuk. Kau mungkin merasa aku pernah menyelamatkanmu. Tapi itu bukan kebaikan. Itu, hanya kebetulan. Kata-kata itu seperti cambuk, dingin, menyakitkan. Tapi Aira tetap berdiri, menatap balik, tak mundur. Kalau memang begitu, kenapa kamu masih datang? Rei terdiam beberapa detik, lalu memejamkan mata. Karena aku bodoh. Ia menghela napas dalam, lalu melangkah mundur. Jangan buat aku menyesal, Aira. Dan untuk pertama kalinya, Rei berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya tegap, tegas, dan menjauh. Benar-benar menjauh. Aira berdiri mematung di bawah hujan. Tangannya dingin, dadanya sesak. Suara langkah Rei menghilang, tapi bayangannya tetap tertinggal. Dia bilang dia berbahaya. Tapi kenapa, justru terasa aman waktu bersamanya. Keesokan harinya, Aira menunggu. 1 jam, 2 jam. Tak ada Rei, tak ada sosok jas hitam. Tak ada bayangan di seberang jalan. Dan saat itu juga, Aira sadar. Dia sudah pergi. Tapi yang tidak pergi adalah rasa kosong di dadanya. Sudah seminggu, Aira mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, pulang, tidur, ulangi. Dia tidak lagi melihat sosok jas hitam di pinggir jalan. Tidak ada Rei, tidak ada suara berat yang memperingatkannya. Seolah pria itu benar-benar menghilang dari dunia. Tapi anehnya, ia merasa dia tidak sendiri. Saat berjalan melewati gang, Aira merasa seperti diikuti. Saat berdiri di kasir, ia merasa diawasi. Bahkan saat makan siang di warung kecil dekat stasiun, ia seperti mendengar suara napas berat dari meja di belakang, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Hari itu, seorang pelanggan mabuk memukul mesin minuman otomatis karena koinnya tertelan. Pria itu kemudian menatap Aira dan berteriak, "Layanin yang benar, dasar perempuan murah." Aira terkejut. Dia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Namun sebelum pria itu sempat melangkah lebih dekat, dia terjatuh. Wajahnya menghantam lantai. Di belakangnya, seorang pria berbadan besar berjas gelap sudah berdiri. Dengan satu tangan menekan bahu si mabuk. "Kau tidak pantas bicara seperti itu," kata pria itu dingin. Aira mengenalnya. Itu bukan Rei, tapi seragam jas hitam itu sama. Tatapannya sama. Aura gelap itu sama. Pria itu menatap Aira, lalu mengangguk hormat sebelum pergi. Dan Aira mengerti. Rei masih mengawasinya. Lewat orang-orangnya. Lewat bayangan. Lewat diam-diam. Malamnya, Aira berdiri di balkon kamarnya. Hujan turun pelan. Angin membawa bau tanah dan asap dari kota. Ia menatap langit gelap sambil berbicara pelan. "Kalau kau masih ada, kenapa tidak muncul saja?" Ia tahu itu bodoh. Tapi dadanya terlalu sesak. Terlalu banyak tanya. Lalu, seberkas cahaya dari seberang jalan menyala. Lampu mobil hitam berhenti. Dari dalam, Rei keluar. Masih sama. Jas panjang. Mata dingin. Wajah tajam. Dia berdiri di bawah hujan. Tak pakai payung. Aira turun cepat dari kamarnya. Ia berlari, membuka pintu pagar kecil. Rei berdiri diam, menatapnya. "Kenapa kau datang lagi?" Aira bertanya pelan. Rei menarik napas. "Karena aku kangen." Aira terdiam. Kata itu sederhana. Tapi dari pria seperti Rei, kata itu seperti peluru yang ditembakkan langsung ke jantung.
Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara tembakan meledak. Ray langsung menarik Aira dan menjatuhkannya ke tanah. Mobil hitam lainnya melintas cepat. Jendela terbuka. Seseorang mencoba menembak lagi. Tapi, banyak pria berbaju hitam tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Pengawalan. Senjata ditarik. Mobil musuh kabur. Ray berdiri. Matanya tajam. Tapi bukan panik. Hanya waspada. Dia mengulurkan tangan pada Aira. Masuk ke mobil. Aira menurut. Masuk tanpa tanya. Mobil melaju. Sunyi. Ray duduk di sampingnya. Masih basah kuyup. Kau akan baik-baik saja, ucapnya pelan. Aku janji. Aira hanya menunduk. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi detak jantungnya perlahan stabil. Karena meski pria ini seperti iblis. Dia datang. Lagi. Aira duduk di dalam mobil, diam. Jalanan Tokyo terlihat suram dari balik jendela basah oleh hujan. Ray menyetir sendiri malam ini. Tidak berkata apa-apa sejak mereka pergi dari lokasi penembakan. Tak ada musik, hanya suara mesin, dan detak jantung Aira yang entah kenapa merasa aman. Apa mereka tadi ingin membunuhmu? Tanya Aira pelan. Bisa jadi, jawab Ray tenang. Tapi mungkin juga hanya ingin memberiku pesan. Karena kamu, siapa, sebenarnya? Ray meliriknya sejenak, lalu berkata datar. Aku pemimpin salah satu kelompok Yakuza terbesar di Tokyo. Aira membeku, tak berani bernapas. Ia mendengar sendiri dari mulut pria itu. Ray, bukan sekadar berbahaya. Dia adalah sumber bahaya itu sendiri. Kenapa kamu masih menolongku kalau tahu aku hanya akan terseret ke dalam dunia gelapmu? Ray tidak langsung menjawab. Mobil terus melaju menyusuri jalan kosong. Karena sejak malam itu, aku merasa bertanggung jawab. Dan karena aku tahu, ada orang lain yang mulai memperhatikanmu. Bukan cuma aku. Aira menoleh. Apa maksudmu? Ray menepikan mobil di sebuah parkiran atas gedung tua. Mereka bisa melihat separuh kota dari sana. Ia menunjuk ke arah bawah. Ada yang membuntutimu kemarin malam. Tapi anak buahku mendahuluinya. Tapi kenapa? Aku bukan siapa-siapa. Kau jadi sasaran karena aku. Aira menggenggam lututnya. Matanya menerawang. Kau bilang jangan dekat-dekat. Tapi kau sendiri yang terus muncul. Karena aku mencoba melawan, sesuatu yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Ray akhirnya menatap Aira. Tatapannya kali ini lebih manusia. Ada lelah, ada beban, tapi juga ada keinginan untuk melindungi. Aku tidak tahu cara mencintai, tapi aku tahu cara menjaga. Dan itu, yang bisa aku lakukan untukmu. Hujan masih turun di luar. Lampu-lampu kota berpendar indah dari kejauhan. Di bawah sana, dunia mereka berbeda. Tapi malam itu, di tempat tinggi, hanya ada Aira dan Ray. Dan diam-diam, mereka mulai saling terikat. Tanpa janji, tanpa pelukan. Tapi cukup kuat untuk membuat keduanya tak bisa benar-benar pergi. Siang itu langit Tokyo terang, tapi hati Aira terasa gelap. Dia berdiri di depan minimarket, memegang botol air mineral, menunggu waktu istirahat selesai. Suara kendaraan lewat, suara burung, dan tawa anak-anak sekolah yang pulang membuat dunia terlihat normal. Namun bagi Aira, sejak malam penembakan itu, tak ada lagi yang terasa biasa. Pikirannya tak pernah lepas dari Ray. Dari tatapan dingin yang diam-diam menjaganya. Dari kata-kata yang tak pernah menyentuh lembut, tapi selalu menenangkan. Dan dari fakta bahwa nyawanya sekarang bukan hanya miliknya. Saat itu, seseorang menepuk pundaknya. Aira menoleh. Ray berdiri di sana, tanpa jas panjang. Kali ini hanya kemeja hitam lengan panjang dan celana gelap. Rambutnya masih basah, tapi ekspresinya lebih serius dari biasanya. Ikut aku sebentar. Kenapa? Aira gugup. Aku sedang kerja. Cuma sebentar. Tanpa menunggu jawaban, Ray menarik tangannya. Tak kasar, tapi tegas.
Mereka berjalan menyusuri gang kecil menuju taman kosong di belakang minimarket. Langkah Ray cepat, matanya menatap ke sekitar seperti sedang mengukur ancaman. Ada apa? Tanya Aira saat mereka berhenti. Ray tidak langsung menjawab. Ia menatap Aira dalam-dalam, lalu berkata, "Ada gerakan aneh dari salah satu keluarga saingan. Mereka tahu siapa kamu." Jantung Aira mencelos. "Kau bilang aku akan baik-baik saja. Dan aku berusaha membuat itu jadi kenyataan." Tiba-tiba, suara keras memecah udara. Dor! Ray langsung mendorong Aira jatuh ke tanah dan menindihnya. Peluru menghantam pohon di belakang mereka. Suara kaca pecah terdengar dari toko seberang. Suara langkah kaki terdengar dari arah kiri. Dua pria berpakaian hitam lari sambil menembak ke arah Ray. Tapi sebelum peluru kedua sempat dilepas, tiga pria berpakaian jas muncul dari sisi gang, anak buah Ray. Pertarungan berlangsung cepat. Tembakan dibalas. Seruan dalam bahasa Jepang terdengar tegang. Aira hanya bisa menutup telinganya dan berdoa, tubuhnya masih dilindungi Ray. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, semuanya hening. Ray bangkit, matanya waspada, tangannya sedikit berdarah. Tapi dia masih berdiri tegak. "Kita harus pergi." Ia menarik Aira berdiri, lalu menyeretnya menuju mobil hitam yang sudah menunggu di ujung gang. Di dalam mobil, Aira tak berkata apa-apa. Tangannya gemetar, nafasnya tak teratur. Ray menatapnya. "Maaf, aku bilang kau akan aman. Apa ini yang kau maksud dengan menjaga?" Ray menunduk. "Kadang, untuk menjaga sesuatu, aku harus menyakitinya dulu." Mobil melaju pergi, meninggalkan jejak darah, peluru, dan rasa takut yang belum sempat mereda. Aira hanya bisa menatap keluar jendela. Dunia Ray benar-benar gelap. Dan kini, ia ada di dalamnya. Hujan kembali turun malam itu. Seolah langit tahu apa yang dirasakan Aira. Mobil berhenti di depan kosannya. Meski semua sudah tenang, tapi rasa sesak di dada Aira belum juga pergi. Ia duduk di kursi penumpang, menunduk. Tangannya masih sedikit gemetar. Luka kecil di lututnya belum sempat diobati. Ray duduk di samping, diam. Ia tidak bicara sejak mereka keluar dari lokasi penyerangan. Udara di dalam mobil terasa berat. Sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang menyimpan banyak hal tak terucap. Aira membuka suara lebih dulu. "Terima kasih, kau menyelamatkanku lagi." Ray hanya menoleh sedikit. Tatapannya tak setajam biasanya. Tapi lelah. Ada sesuatu di balik matanya malam ini. Sesuatu yang terasa seperti perpisahan. "Kau yakin kau baik-baik saja?" tanya Ray akhirnya. Aira mengangguk pelan. "Aku takut, tapi aku akan baik-baik saja." Ray menatap ke depan. Wajahnya serius. Tangannya mengepal di atas paha. Seolah menahan sesuatu yang tidak bisa ia keluarkan. "Mulai malam ini, aku akan menjauh." "Kenapa?" Aira buru-buru bertanya, suaranya bergetar. "Karena mereka tahu kau penting bagiku. Dan itu membuatmu jadi target. Tapi, kalau kau pergi, siapa yang akan melindungiku?" Ray menghela napas panjang, lalu berkata, "Akan ada orang-orangku yang mengawasi dari jauh. Kau tak akan tahu mereka siapa, tapi mereka selalu ada." Aira menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca. "Kau tahu, aku benci saat kau bilang begitu. Kau bilang menjaga, tapi terus menghilang. Lebih baik seperti ini, Aira. Daripada aku melihatmu mati karena aku." Sunyi. Ray membuka pintu mobil, lalu turun dan berjalan ke sisi lain. Ia membukakan pintu untuk Aira. Aira turun perlahan. Kakinya terasa berat. Mereka berdiri di depan gerbang kosan. Hujan rintik-rintik membasahi rambut mereka. Ray menatapnya sekali lagi. Tatapan itu seperti ingin menghafal wajah Aira untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu. Jangan mudah percaya orang. Jangan pernah pulang sendirian. Kau akan kembali." Suara Aira lirih. Ray menunduk, tak menjawab.
Lalu ia membalikkan badan, melangkah menuju mobilnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Aira tidak mengejarnya. Ia berdiri diam, membiarkan pria itu pergi. Membiarkan bayangan jas hitam itu kembali larut dalam hujan dan lampu malam kota. Tapi yang tak bisa dia buang adalah rasa kosong. Karena kali ini, Ray benar-benar menghilang. 2 minggu berlalu sejak malam terakhir mereka bertemu. Dan selama itu, Ray benar-benar hilang. Tak ada sosoknya di seberang jalan. Tak ada bayangan jas hitam di bawah tiang lampu. Tak ada mata tajam yang memandang dari kejauhan. Semua sunyi, terlalu sunyi untuk seseorang yang terbiasa dengan ketakutan. Aira bangun pagi, membuka tirai jendela kamarnya, menatap jalanan kosong. Dulu, ia merasa risih ketika sadar sedang diawasi. Sekarang, ia justru mencari sesuatu yang tak lagi ada. Di tempat kerja, ia melayani pelanggan seperti biasa. Menjawab, tersenyum, memberi kembalian. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang hilang. Seperti menjalani hidup tanpa warna. Dia mulai tidur lebih cepat. Tidak lagi duduk di balkon. Tidak lagi berbicara pada angin malam. Karena tak ada siapa-siapa yang akan menjawab. Hari itu, Aira pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Langkahnya lambat, tanpa terburu-buru, karena dia tahu tidak akan ada yang menunggu. Namun saat melewati gang kecil yang dulu pernah membuatnya trauma, dia berhenti. Ia menatap ke ujung gang. Hujan rintik turun. Cahaya lampu gantung masih berkedip. Tempat itu, tempat dia pertama kali bertemu Ray. Dia berdiri di sana cukup lama. Berharap mungkin, hanya mungkin, Ray akan muncul dari balik kabut. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tetesan air dari talang bocor. Hanya suara langkahnya sendiri yang bergema. Apa kamu pernah benar-benar ada? Bisik Aira. Malam itu Aira duduk di meja belajarnya. Di hadapannya, sebuah buku catatan kosong. Tapi dia tidak menulis. Hanya memegang pulpen, termenung. Kenapa kamu harus datang, kalau akhirnya menghilang seperti ini? Matanya panas, tapi tak ada air mata. Yang ada hanya rasa kehilangan terhadap sesuatu yang belum sempat ia miliki. Sementara itu, di sebuah bangunan tua di pinggir kota Tokyo, jauh dari keramaian, seorang pria berdiri di balik jendela tinggi, menatap keluar dengan pandangan kosong. Tangan kirinya diperban. Ada luka lama yang belum sembuh. Di meja belakangnya, peta besar tergantung. Foto-foto pria, nomor telepon, dan koneksi organisasi berjejer. Tapi di tengah-tengahnya, terdapat satu foto kecil Aira, terselip di antara semua itu. Ray berdiri diam. Matanya menatap foto itu lama sekali. Kau bilang akan baik-baik saja, tapi kenapa aku masih mengkhawatirkanmu? Suaranya pelan. Tak ada yang mendengar. Karena dunia Ray selalu sepi. Tapi bahkan dalam kesepian itu, bayangan Aira tak pernah hilang. Hujan turun deras malam itu. Langit Tokyo tak bersahabat. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Orang-orang berlari dengan payung, mencari tempat berteduh. Tapi Aira tetap berjalan, tanpa payung, tanpa arah. Entah kenapa, dia merasa harus keluar malam ini. Langkahnya membawanya ke distrik tua dekat stasiun Takadanobaba. Tempat yang sepi dan terlupakan. Tapi di sana, di salah satu gang kecil, ia melihat sebuah mobil hitam familiar terparkir rapi. Jantungnya langsung berdetak kencang. Ia mendekat, pelan. Lampu-lampu toko sudah padam. Tapi satu bangunan tua masih menyala. Aira menatap pintunya. Dan seolah ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika, ia masuk. Di dalam, bau tembakau, hujan, dan kopi pahit memenuhi ruangan. Ray berdiri membelakangi pintu. Ia menatap papan besar di dinding yang penuh peta dan foto. Tapi ketika suara pintu berderit, dia tahu siapa yang datang. Dia tak menoleh. Tapi tubuhnya menegang. Aira berdiri di ambang pintu, basah kuyup, napasnya berat. Kenapa kau ada di sini? Tanya Ray,
Suaranya pelan. Aku tidak tahu, Aira menjawab jujur. Kakiku yang membawaku ke sini. Mungkin, karena hatiku tak pernah pulang sejak kau pergi. Rei akhirnya menoleh. Wajahnya sama. Tapi kali ini, mata itu tidak lagi sekeras dulu. Ada keretakan, ada kelelahan, dan ada rasa rindu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku bilang menjauh untuk melindungimu. Tapi aku tidak butuh perlindungan jika harus menjalani hari-hari tanpamu, jawab Aira cepat. Rei mendekat perlahan. Aku bukan pria baik, Aira. Aku tahu. Duniaku kotor. Aku tidak peduli. Sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela. Aira melangkah lebih dekat. Tangannya terangkat, menyentuh lengan Rei yang dingin. Aku takut padamu saat pertama kali bertemu. Tapi setelah semua yang terjadi, yang lebih kutakutkan sekarang adalah hidup tanpamu. Rei menatap wajah itu, wajah yang polos, tapi kuat, wajah yang membuat dinding pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Perlahan, ia menarik Aira ke dalam pelukannya. Tak ada ciuman, tak ada desahan. Hanya pelukan yang menahan segalanya, rasa rindu, rasa sakit, rasa takut, dan rasa yang tak sempat diberi nama. Aku sudah mencoba menjauh, bisik Rei. Tapi aku kalah. Kali ini, jangan pergi lagi. Rei mengangguk. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Malam itu, di tengah gemuruh hujan, di sebuah gang sempit Tokyo yang tak tercatat di peta, dua orang yang berasal dari dunia berbeda akhirnya saling bertemu di titik yang sama. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan, dan karena keberanian untuk mencintai sesuatu yang berbahaya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.